Sebanyak 3 aparatur sipil negara atau ASN dan 1 agen properti ditangkap oleh pihak kepolisian di Medan, Sumatera Utara. Mereka ditangkap karena dugaan kasus jual beli vaksin jenis Sinovac kepada masyarakat. Dalam aksinya, para pelaku mematok vaksinasi seharga Rp250.000 per orang. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 21 Mei, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak mengatakan pihaknya mendapat laporan masyarakat soal kasus ini. Para tersangka melakukan vaksinasi dengan imbalan tertentu berupa uang. Mereka menjalankan vaksinasi bagi masyarakat yang belum berhak menerima. Dari hasil penyelidikan polisi, kegiatan vaksinasi dilakukan di sebuah kawasan perumahan di Kota Medan pada Selasa 18 Mei. Dalam kasus ini sebanyak 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yakni SW selaku pemberi suap, Dr. IW yang merupakan ASN di Rutan Tanjung Gusta, Medan, KS selaku ASN di Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang menerima suap, dan Mengapa kejadian seperti pada berita dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan seorang ASN tidak memiliki nilai-nilai akuntabilitas. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai akuntabilitas, perkenalkan saya Ninggarwati, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan, Angkatan 13 Kelompok 4. Akuntabilitas adalah kewajiban ASN untuk memenuhi pertanggungjawaban yang menjadi amanahnya untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan adalah aparat pemerintahan dapat bertanggung jawab, adil, inovatif, dan memiliki hasil maksimal. Akuntabilitas yang ketiga adalah memperbaiki kinerja. Diharapkan PNS dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara memperbaiki kinerja. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi, yaitu konsekuensi dapat berupa sanksi atau penghargaan. Kemudian, aspek yang kelima adalah membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja baik individu maupun institusi. Tingkatan akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal, di mana nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian, akuntabilitas sebagai individu, yaitu hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang selanjutnya adalah akuntabilitas kelompok. Biasanya adalah sebuah kinerja untuk institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian, akuntabilitas organisasi bisa berupa hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian, yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, yaitu tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki indikator nilai dasar akuntabilitas, antara lain tanggung jawab, kemudian bersikap jujur, dalam bekerja memiliki kejelasan target, kemudian bersikap netral, dan mendahulukan kepentingan publik, kemudian berlaku adil, transparan, konsisten, dan berpartisipatif. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi ASN yang akuntabel, yaitu ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani masyarakat secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.